TNI evakuasi pilot AMA Air korban penembakan di Yahukimo. Ribuan warga Iran lepas kepergian Khamenei. Indonesia-Belarus perkuat kerjasama industri dan pertanian. Pemerintah targetkan 16.557 sekolah terkoneksi internet 2026. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalur Tanjakan Penganten Kecamatan Pamulihan, Garut, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026 pagi. Diduga alami remblong, truk box pengangkut barang terjun ke jurang. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya terluka. Truk box pengangkut barang mengalami kecelakaan tunggal saat melintasi jalur Tanjakan Penganten Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu 1 Juli 2026 pagi. Diduga truk terjun bebas ke jurang dengan kedalaman sekitar 50 meter akibat mengalami remblong. Menurut keterangan warga saat kejadian, truk melaju tak terkendali dan akhirnya terjun bebas ke dasar jurang. Dua orang menjadi korban dalam insiden ini. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu korban lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan di Tanjakan Penganten ini jam berapa, Pak, kejadiannya? Jam 5.30 kejadiannya. Penyebab kecelakaan, Pak? Kebanyakan remblong atau medan lah sini. Di sini memang rawan kecelakaan gitu ya, Pak? Rawan, udah sering, udah ribuan orang masuk jurang ini. Ada korban jiwa, Pak? Ada satu orang. Satu orang. Katanya, Pak, yang naik mobil ini 2 orang, Pak? Iya, 2 orang, yang satu lagi luka-luka. Oh, gitu. Bangkai truk berhasil dievakuasi dari dasar jurang pada Kamis 2 Juli 2026 siang. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 5 pelaku pencurian spesialis minimarket nyaris tewas di amuk massa usai kepergok warga saat sedang membobol tembok toko minimarket di Kampung Laes, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Sementara 4 pelaku lainnya berhasil kabur menggunakan mobil. Warga mengamuk sejadinya saat menangkap satu pelaku percobaan pencurian di area persawahan Kampung Laes, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Pukulan masuk ke kepala dan tubuh pelaku yang tertangkap tanpa ampun. Pelaku yang mengaku sebagai warga Indramayu, Jawa Barat ini mengalami luka yang cukup parah dan akhirnya dibawa petugas ke Puskesmas Cikande guna perawatan medis. Petugas kepolisian dari Polsek Cikande mengamankan pelaku dari amuk massa. Petugas juga menyita barang bukti berupa berbagai alat berkakas besi yang digunakan untuk membobol tembok toko internasional tersebut. Jam 1:30. 1:30. Itu posisinya sepi ya, kosong? Iya, kosong. Di dalam nggak ada orang? Nggak ada orang. Apa aja yang sempat kambil atau gimana? Nggak ada yang kambil. Oh, apa kondisi yang terakhir dibobol dong ya? Dibobol? Iya, dibobol. Kini, petugas Unit Reskrim Polsek Cikande masih terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas di lapangan. Awalnya percobaan pencurian dan pemberatan ini terjadi di Kampung Laes, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin. Bermula dari keterangan dari saksi bahwa adanya suara dentuman terdengar di pinggir Indomaret, ya kan? Kemudian saksi mengecek ke TKP tersebut, kemudian berteriak. Akhirnya satu diamankan, pelaku berinisial K, kemudian 4 sedang dilakukan pengejaran.
Atas perbuatan nekatnya, pelaku yang tertangkap kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi begal sadis yang menewaskan seorang warga di Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Kota Bekasi. 3 pelaku berhasil ditangkap, sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran. Pelaku diketahui membacok korban saat berusaha merampas sepeda motornya saat pulang kerja. Inilah rekaman CCTV saat detik-detik aksi begal yang terjadi di Gang Bitung, Kampung Pabuaran, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat korban dihadang 2 pelaku yang berniat merampas sepeda motor miliknya. Peristiwa terjadi pada Sabtu 27 Juni 2026, sekitar pukul 2 dini hari. Korban berinisial DTL, usia 47 tahun, baru saja keluar dari rumah kakaknya yang hendak pulang mengendarai sepeda motor. Korban berupaya melakukan perlawanan dan mempertahankan kunci sepeda motor. Namun salah satu pelaku langsung menghunuskan celurit dan membacok korban berulang kali hingga meninggal dunia. Warga yang menemukan korban segera memberikan pertolongan dan membawanya ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian, polisi mendapatkan identitas para pelaku. 1 pelaku berinisial MF, RTF, dan MRA berhasil ditangkap di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Sedangkan 1 pelaku lain berinisial S yang diduga berperan sebagai joki masih dalam pengejaran petugas. Jadi awal ceritanya bahwasannya korban ini dia memang selama ini bekerja sebagai pengemudi online. Kemudian kendaraannya ini diparkirkan di tempat saudaranya tidak jauh dari lokasi. Kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor yang juga diparkir di tempat saudaranya. Setelah yang bersangkutan keluar dari rumah, kemudian tidak begitu lama dia dicegat oleh 2 orang berboncengan. Kemudian yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan dan oleh pelaku saudara MF ini terkena sabetan dari celurit yang dia pegang mengakibatkan pendarahan dan kemudian korban meninggal di rumah sakit. Kemudian kita dari Polres melakukan pelacakan terhadap pelaku dan alhamdulillah bisa diungkap. Saudara MF ini tertangkap di daerah Jati Asih, kemudian saudara RTF di Bojangkulur, Bogor, kemudian juga 1 lagi saudara MRA juga ditangkap di sana. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 bilah celurit, 1 jaket warna hitam, dan 1 unit sepeda motor Honda Beat Street yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 479 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, motor milik peziarah di tempat pemakaman umum raib di gondol pencuri. Aksi 2 pelaku curanmor ini terekam CCTV. Korban melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang. Motor metik yang sedang diparkir pemiliknya yang sedang berziarah di tempat pemakaman umum di Jalan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, raib dibawa kabur pencuri. Hanya hitungan detik, kedua pelaku merusak kontak motor korban dengan menggunakan kunci letter T dan membawa kabur. Usai kejadian, pemilik motor Aditya Dayu Noviansa yang merupakan seorang guru asal Dusun 1 BTS Ulu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, datangi SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan kedua pelaku. Sekitar jam 7 di Koburun, kan. Sebelum itu kan dari rumah itu sudah diingatkan untuk ziarah makam mertua istri saya. Jadi setelah mungkin nggak lama itu dari ziarah itu, kejadiannya juga cepat. Dan pas mau pulang, ternyata motornya sudah nggak ada. Saat ini kasus ditangani unit Reskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan sebuah penadah spesialis motor curian di wilayah Pandeglang, Banten. Dari tangan pelaku disita puluhan motor hasil curian yang dibawa menggunakan truk. Pelaku penadah spesialis motor curian telah diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Barang bukti kejahatan berupa 10 motor hasil curian yang ditampung oleh seorang penadah berinisial J di wilayah Pandeglang, Banten. Penadah berikut motor hasil curian ini diamankan tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pengungkapan kasus ini berdasarkan pengembangan petugas atas diamankannya 2 pelaku curanmor bersenpi di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Petunjuk tersangka ini yang menampung inisial J. Jadi motor ini didapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukan saudara F dan MS. Demikian rekan-rekan. Berarti ini tersangka terduganya ini penadah ya? Betul, jadi tersangka ini yang menampung, kemudian ya menjual kembali motor untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya pendalaman akan kita lakukan periksa terhadap si saudara J yang baru kita amankan. Guna kepentingan penyelidikan, seluruh pelaku digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, bocah berusia 3 tahun berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat usai terjatuh ke dalam sumur sedalam 17 meter di Garut, Jawa Barat. Insiden ini menimbulkan kepanikan warga sekitar. Inilah detik-detik evakuasi seorang bocah bernama Hafid berusia 3 tahun yang terjatuh ke sumur sedalam 17 meter. Peristiwa ini terjadi di Kampung Pasir Kiara, Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, pada Selasa 30 Juni 2026 sore. Hafid terjatuh saat ia bermain bersama teman sebayanya di sekitar lokasi sumur yang tidak memiliki pengaman. Suara jeritan Hafid dari dalam sumur membuat warga berlarian menuju lokasi kejadian. Dengan peralatan seadanya, warga segera melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung cukup lama, namun akhirnya Hafid berhasil diselamatkan dari dalam sumur. Untuk kondisi adanya, alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Bahkan hasil pemeriksaan pun di ronsen tidak ada luka dari dalam. Alhamdulillah sehat. Sekarang juga udah bisa aktivitas, main-main lagi. Awalnya panik banget saya, sampai nangis-nangis gitu. Kan saya lagi jauh, panik banget. Kronologinya gini, saya berada di belakang sana. Dari kejauhan ibu-ibu teriak-teriak, saya nyamperin ke sini, terus lihat si dede bayinya udah di dalam. Nah, dari itu saya atas nama manusia ya, gitu sih, ingin menolong si anak itu. Saya memperandaikan diri ke dalam masuk. Ternyata di dalam masih adalah si bayi itu gini, udah tenggelam lah intinya. Hingga kini kondisi Hafid terus berangsur membaik. Usai dievakuasi, ia sempat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan. Hasilnya Hafid hanya mengalami luka lecet dan memar tanpa cedera serius. Hafid juga sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Warga setempat berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tewas bersimbah darah setelah ditembak di bagian kepala oleh tetangganya sendiri. Peristiwa tragis ini terjadi setelah pelaku emosi terhadap korban yang diminta menyebar undangan hajatan namun tidak dilakukan. Nasib naas dialami Pendi, warga desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pendi harus meregang nyawa akibat tidak menyebar undangan hajatan yang diminta tetangganya, Rustam. Korban tewas dengan luka di bagian kepala akibat tembakan senjata api rakitan pelaku. Menurut keterangan saksi mata, pelaku tersulut emosi lantaran undangan yang diminta untuk disebarkan ke kampung tetangga hanya dititipkan korban kepada temannya. Bahwa bahasanya si korban ini adalah diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang
memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut. Ditanya undangannya sudah disampaikan atau belum, bahasanya udah tapi dititipkan. Nah, jadi emosinya mungkin dari situ betul emosinya. Jenazah korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan autopsi. Sementara pelaku telah dikabarkan telah menyerahkan diri ke polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang nekat beraksi menggunakan senjata api rakitan. Petugas mengamankan sejumlah pelaku beserta barang bukti 13 unit sepeda motor yang diduga kuat merupakan hasil tindak kejahatan di sejumlah wilayah Banten. Penangkapan terhadap salah satu sindikat pencurian kendaraan bermotor yang mempersenjatai diri dengan senjata api dan senjata tajam ini dilakukan petugas di Reskrimum Polda Banten di wilayah Serang. Dari rekaman video amatir, proses penangkapan dilakukan pada malam hari di rumah salah satu tersangka tanpa adanya perlawanan. Petugas menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 2 butir peluru yang disembunyikan tersangka di bagian bawah lemari es. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Polisi Dian Setiawan mengatakan, tersangka utama awalnya mengaku hanya beraksi di 4 lokasi berbeda. Namun setelah ditelusuri, wilayah operasi mereka ternyata tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Banten. Para tersangka memiliki modus menghilangkan identitas asli kendaraan dengan cara menggerinda nomor rangka serta nomor mesin sebelum dijual. Jadi kalau untuk Senpi sendiri, ini adalah milik teman saudara W yang mana diperoleh dengan hasil transaksi tukar dengan motor hasil kejahatan jenis Vario. Terjadi pertukarannya di Lampung, jadi hasil kejahatan dibawa ke Lampung, motor tersebut ditukar dengan Senpi yang tujuannya pada saat mereka melaksanakan aksi tersebut untuk berjaga-jaga diri. Apabila diketahui masyarakat atau korban, mereka akan mengancam dengan menggunakan Senpi tersebut sehingga memudahkan yang bersangkutan untuk meloloskan diri. Polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota sindikat lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat milik PT Associate Mission Aviation atau AMA dengan nomor registrasi PKRCY diduga dibakar KKB di lapangan terbang Kampung Balingga, Distrik Suboham, Kabupaten Yahukimo. Sang pilot dikabarkan tewas dalam insiden ini. Inilah rekaman udara yang memperlihatkan pesawat AMA yang dipiloti Kapten Nicholas F. Gisolin terbakar di ujung lapangan terbang Kampung Balingga. Satgas Damai Kartens yang sedang menyelidiki kasus ini menduga kejadian ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dari data sementara, pesawat terbang dari Wamena tujuan Balingga dan akan kembali ke Wamena dengan membuat 7 orang penumpang. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan hasil koordinasi dengan maskapai AMA pesawat ini akan kembali ke Wamena. Namun untuk korban dan penumpang masih belum mendapat informasi lebih lanjut. Jadi pesawat tersebut berdasarkan kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwasannya jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama balik lagi ke Wamena. Jadi berdasarkan informasi dari video yang beredar yang direkam oleh salah satu pilot maskapai lain yang kebetulan melintas di lokasi, kita konfirmasi dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun untuk hal-hal lainnya seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Sementara KKB Yahukimo pimpinan Elkius Koba dalam video yang dirilis menyebutkan bahwa mereka adalah pelaku penembakan dan pembakaran pesawat AMA. Direncanakan tim gabungan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk mengambil bukti-bukti di lapangan dan mengevakuasi korban selamat maupun meninggal. Dengan kejadian ini menambah daftar panjang kekejaman yang dilakukan KKB terhadap warga sipil maupun penerbangan perintis di Papua. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat AMA Air yang menjadi korban penembakan
di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Selain melakukan evakuasi, personel TNI juga terus melakukan penyisiran dan pengecekan terhadap pelaku penembakan dan pembakaran pesawat. Korps TNI Habeba berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat PT Ama Air dengan nomor penerbangan PKRCY, Nicholas F. Goselen, yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibdehi, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses evakuasi dilaksanakan melalui operasi khusus perebutan cepat dan Search and Rescue atau SAR taktis yang digelar Korps TNI Habeba untuk mengamankan lokasi kejadian. Operasi tersebut melibatkan 10 personil TNI dengan dukungan 2 helikopter Karakal, mengingat kondisi medan pegunungan yang sulit dijangkau. Selain melakukan evakuasi korban, personil Korps TNI Habeba juga terus melaksanakan penyisiran dan pengecekan terhadap pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan langkah pengamanan dilakukan untuk menjamin keselamatan masyarakat di sekitar lokasi, sekaligus mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Harusnya kemarin kalau cuaca bagus kami melaksanakan evakuasi, tetapi teman-teman melihat sendiri bahwa kemarin sampai dengan hari ini cuaca tidak mendukung, sehingga evakuasi baru bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum yang menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Informasi terkait ribuan warga Iran lepas kepergian Khamenei. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat untuk segera memperkuat sistem pertahanan udara Ukraina. Ia menyampaikan Ukraina hadapi kekurangan pertahanan udara di tengah serangan rudal dan drone Rusia ke sejumlah kota di Ukraina. Dalam pidato terbarunya, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina saat ini mengalami kekurangan sistem pertahanan anti-rudal balistik. Menurutnya, kebutuhan akan sistem pertahanan udara menjadi semakin mendesak untuk melindungi kota-kota Ukraina dari serangan Rusia. Zelensky meminta Amerika Serikat dan negara-negara Eropa meningkatkan dukungan melalui pengiriman sistem pertahanan tambahan. Ia juga menyerukan pengembangan kapasitas produksi sistem pertahanan dan rudal di Eropa agar kawasan tersebut memiliki kemampuan yang lebih mandiri dalam menghadapi ancaman keamanan. Jelang KTT NATO dalam beberapa hari ke depan, Zelensky berharap isu pertahanan udara menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Presiden Ukraina juga mengungkapkan bahwa Kiev telah lama berdiskusi dengan Washington terkait kemungkinan lisensi produksi sistem Patriot dan meningkatkan produksi rudal pertahanan di Eropa. Pernyataan itu muncul setelah Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Menurut otoritas Ukraina, lebih dari 570 rudal dan drone ditembakkan dalam serangan yang berlangsung sepanjang malam dan menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan tersebut menargetkan fasilitas industri militer, infrastruktur energi, pabrik penerbangan, dan pusat logistik milik Ukraina. Moskow menegaskan operasi itu dilakukan sebagai balasan atas serangan yang disebutnya menargetkan infrastruktur sipil di wilayah Rusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berlangsung tegang setelah Iran, Bahrain, Amerika Serikat serta sejumlah negara lain saling melontarkan tuduhan terkait eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani menuduh Iran kembali melancarkan serangan menggunakan rudal balistik dan drone ke wilayah sipil, meski Teheran telah menandatangani nota kesepahaman dengan Amerika Serikat pada 17 Juni lalu. Menurutnya, sejak akhir Februari hingga kini Bahrain mengalami ratusan serangan yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, menolak seluruh tuduhan tersebut. Iran justru menuding Amerika Serikat melanggar nota kesepahaman melalui serangan udara ke fasilitas di wilayah selatan Iran, serta menyebut Washington sebagai pihak yang merusak proses diplomasi. Iran menegaskan akan tetap mempertahankan hak membela diri apabila serangan terus berlanjut. Dalam sidang yang sama, Rusia dan China menyerukan agar seluruh pihak mematuhi nota kesepahaman yang telah disepakati dan melanjutkan perundingan damai. Rusia menilai kesepakatan tersebut membuka peluang bagi pemulihan stabilitas kawasan, sementara China menyambut dimulainya konsultasi lanjutan antara Washington dan Teheran dengan mediasi Pakistan serta Qatar. Debat di kawasan keamanan PBB ini mencerminkan masih tingginya ketegangan di kawasan Timur Tengah meski jalur diplomasi telah dibuka. Hingga kini belum ada titik temu atas berbagai tuduhan yang dilontarkan masing-masing pihak. Sementara komunitas internasional terus mendorong agar kesepakatan yang sudah dicapai dapat dijalankan secara konsisten demi mencegah konflik yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, bentrokan bersenjata kembali mengguncang Provinsi Suwaida di Suriah Selatan. Pasukan pemerintah transisi dilaporkan terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata Druze di tengah situasi keamanan yang masih memanas. Rekaman video yang direkam pada dini hari memperlihatkan kilatan tembakan memecah langit malam, disertai rentetan suara baku tembak yang terdengar dari berbagai arah di wilayah Suwaida. Konflik terbaru ini menambah panjang daftar kekerasan yang terjadi di provinsi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, Suwaida menjadi titik panas pertikaian yang melibatkan kelompok Druze, suku Baduy, serta pasukan pemerintah transisi Suriah. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan akibat bentrokan tersebut. Situasi keamanan di kawasan itu dilaporkan masih tegang dan terus dipantau oleh pihak berwenang. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan upaya perdamaian yang diluncurkan sejak September tahun lalu untuk memperbaiki hubungan antara kelompok Druze, suku Baduy, dan pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Iran memadati Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Rekaman video menunjukkan peti jenazah Ali Khamenei dipajang di reruntuhan Imam Khomeini Husainiyah diiringi lantunan doa dan seruan dari ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Pemerintah Iran menjadwalkan rangkaian upacara pemakaman resmi mulai 4 Juli di Imam Khomeini Mosala Teheran. Pemerintah juga menyiapkan masjid, stadion, taman kota, dan tempat penampungan sementara untuk menampung para pelayat dari berbagai daerah. Setelah prosesi di Teheran, iring-iringan pemakaman akan dilanjutkan ke kota Qom pada 7 Juli dan berakhir dengan pemakaman di Kompleks Makam Imam Reza Masdad pada 9 Juli. Pemakaman Khamenei sebelumnya dijadwalkan digelar tak lama setelah kematiannya, namun ditunda karena konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Otoritas Iran menyatakan delegasi lebih dari 90 negara dijadwalkan hadir dalam rangkaian upacara tersebut, termasuk sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat dari Kuba terus melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di Carabaleda, Venezuela. Mereka diterjunkan untuk membantu mencari korban hilang pasca 2 gempa bumi yang mengguncang negara itu pekan lalu.
Rekaman pada Kamis memperlihatkan tim penyelamat Kuba menyisir sebuah bangunan yang runtuh untuk mencari korban selamat maupun jenazah yang masih tertimbun puing-puing. Brigade penyelamat Kuba terdiri dari lebih dari 20 spesialis, termasuk ahli kedokteran forensik dan dokter dari Brigade Henry Reeve. Mereka tiba di Venezuela dalam 2 gelombang, yaitu pada hari Minggu dan Selasa. La situación de nosotros, del grupo de rescatistas de los cubanos y sobre todo de Cuba es brindarle todo el apoyo necesario humanitario a nuestra hermana Venezuela, porque es una de las cosas que tiene el cubano, que es muy solidario. Y más sobre todo cuando suceden estas cosas, que en realidad lo que necesita es el apoyo humano, es que hagamos todo lo que podamos hacer por tratar de salvar a los hermanos venezolanos, pero esa es la realidad, es sobre todo el apoyo humanitario, que es lo que necesita Venezuela, que en estos momentos le preste ayuda humanitaria a todo el mundo. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyatakan tim penyelamat dan tenaga medis Kuba telah bekerja di zona bencana sejak menit-menit pertama pasca gempa. Menurutnya, pemerintah Kuba terus berkoordinasi dengan otoritas Venezuela serta kedutaan besar Kuba untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Meski tengah menghadapi krisis ekonomi dan energi di dalam negeri, Havana tetap mengirimkan tim kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana di Venezuela. Hingga saat ini, pihak berwenang mengkonfirmasi 2 warga negara Kuba meninggal dunia akibat gempa tersebut. Sementara itu, data resmi menunjukkan jumlah korban tewas di Venezuela mencapai 2.295 orang dengan lebih dari 11.000 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis memicu kepanikan warga untuk mendapatkan perangkat pendingin udara. Di kota Nanterre, sejumlah pengunjung supermarket bahkan terlibat aksi saling tarik dan bergulat demi memperebutkan 1 unit AC portable berharga diskon. Pemirsa, seperti inilah video yang memperlihatkan beberapa pengunjung mengerubungi seorang pembeli yang terjatuh ke lantai sambil berusaha merebut kotak berisi AC portable yang digenggamnya. Insiden ini terjadi setelah program diskon perangkat pendingin di sejumlah gerai Lidl menarik antusiasme tinggi dari masyarakat yang berusaha melindungi diri dari suhu panas ekstrim. Sejak dini hari, ribuan orang dilaporkan telah mengantri di depan toko untuk mendapatkan kipas angin dan AC portable. Meski perusahaan telah menyalurkan ratusan ribu produk ke lebih dari 1.600 toko, persediaan tetap tidak mampu memenuhi tingginya permintaan. Di sejumlah lokasi, polisi bahkan dilaporkan menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang semakin sulit dikendalikan. Prancis saat ini tengah menghadapi salah satu gelombang panas terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan suhu mencapai lebih dari 44 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Dampaknya ribuan sekolah ditutup atau memperpendek jam belajar, sementara rumah sakit diprioritaskan untuk menangani pasien terdampak panas ekstrim. Otoritas Kesehatan Prancis melaporkan sekitar 1.000 lebih kematian yang dikaitkan dengan gelombang panas, dengan sebagian besar korban berusia 65 tahun ke atas. Pemerintah juga meningkatkan status siaga nasional, sementara sejumlah reaktor nuklir mengurangi produksi listrik karena suhu air sungai yang digunakan untuk pendingin meningkat secara signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, ribuan peserta dari berbagai negara berkumpul di Incheon, Korea Selatan untuk mengikuti RoboCup 2026. Ajang yang disebut sebagai kompetisi robotika dan kecerdasan buatan terbesar di dunia ini menampilkan beragam inovasi teknologi mutakhir. Rekaman memperlihatkan para peserta melakukan persiapan terakhir sebelum bertanding. Beragam robot humanoid tampak beraksi, mulai dari bermain sepak bola hingga melakukan tugas sehari-hari seperti menyajikan minuman. Kompetisi berlangsung di Songdo Konvensia pada 30 Juni hingga 6 Juli 2026 dengan melibatkan lebih dari 3.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa, peneliti, dan tim robotika dari berbagai belahan dunia. Sejumlah kategori dipertandingkan, di antaranya Soccer League, Rescue League, Home League, dan Industrial League. Masing-masing menguji kemampuan robot dalam simulasi pertandingan maupun tugas-tugas praktis yang meniru kondisi dunia nyata. Mahasiswa pasca sarjana bidang robotika Min Jung Lee menilai perkembangan teknologi robot saat ini sudah sangat pesat, namun masih memiliki banyak ruang untuk dikembangkan.
Salah satu peserta, Jovia dari tim Wirbrain, mengatakan timnya membuka kompetisi dengan kemenangan 8-1. Mereka kini fokus meningkatkan kemampuan penjaga gawang robot untuk menghadapi pertandingan berikutnya yang lebih berat. Tahun ini menjadi kali pertama Korea Selatan menjadi tuan rumah RoboCup. Sejak didirikan pada 1997, kompetisi ini memiliki target jangka panjang, yaitu mengembangkan tim sepak bola robot otonom yang mampu mengalahkan juara dunia FIFA pada tahun 2050. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria di Karachi, Pakistan menarik perhatian warga dengan aksi kemanusiaannya terhadap hewan jalanan. Ia memodifikasi sepeda motor miliknya menjadi ambulans sederhana untuk menolong kucing dan anjing terluka di jalanan. Syed Faisal memanfaatkan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan kotak khusus untuk mengangkut hewan terluka menuju klinik hewan. Setiap hari, ia berkeliling di berbagai sudut kota Karachi untuk mencari dan menyelamatkan kucing maupun anjing jalanan yang membutuhkan pertolongan. Faisal mengaku telah beberapa tahun terakhir mengabdikan waktunya untuk merawat dan memberi makan hewan terlantar. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam hidupnya dan memberikan kepuasan batin karena dapat membantu makhluk hidup yang memerlukan perhatian. Aksinya juga mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku terinspirasi untuk ikut memberikan makanan atau menolong hewan terlantar di lingkungan mereka. Dalam menjalankan misinya, Faisal sering mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya yang membantu menutup biaya pengobatan dan perawatan hewan yang diselamatkan. Di Pakistan, khususnya di kota-kota besar seperti Karachi, upaya kesejahteraan hewan banyak dilakukan oleh relawan, komunitas, dan kelompok penyelamat independen. Mereka turut berperan dalam penyelamatan, pengobatan, adopsi, vaksinasi, hingga sterilisasi hewan jalanan. Di tengah padatnya kehidupan perkotaan, aksi Syed Faisal menjadi contoh kepedulian terhadap hewan yang terus mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah fenomena alam unik menjadi daya tarik wisata di kota Hangzhou, Tiongkok Timur. Danau Kingshan menampilkan pemandangan hutan air berwarna hijau pekat yang dijuluki warga setempat sebagai hutan maca. Rekaman drone memperlihatkan hamparan hijau yang menutup permukaan Danau Kingshan di distrik Linan, Hangzhou. Dari ketinggian, warna hijau pekat tanaman air yang menyelimuti danau membuat kawasan ini tampak seperti secangkir maca raksasa. Jalur papan kayu membelah hutan air tersebut, memberikan akses bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan dari dekat. Suasana semakin memikat dengan kehadiran burung angsa hitam, bebek, dan beragam satwa lain yang hidup di antara deretan pohon sipres yang tumbuh di dalam air. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan keindahan alam yang mereka lihat secara langsung. Mereka menilai pemandangan di lokasi tersebut sama indahnya dengan foto-foto yang beredar di media sosial. Hutan air langka ini berawal dari kawasan hutan lindung yang ditanam pada tahun 60-an. Seiring waktu, pohon-pohon yang tumbuh di kawasan berawat tersebut berpadu dengan mekarnya tanaman air musiman yang memberikan warna hijau khas pada permukaan danau. Fenomena ini paling jelas terlihat pada akhir musim semi hingga musim gugur dan menjadi magnet bagi fotografer maupun pecinta alam dari berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Belarus siap jadi mitra strategis ketahanan pangan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami, informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menegaskan komitmen negaranya mendukung ketahanan pangan Indonesia. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui transfer teknologi dan modernisasi sektor pertanian. Penguatan kerjasama di bidang pertanian dan industri
menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Negara Jakarta Kamis 2 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Belarus menyatakan komitmennya mendukung ketahanan pangan Indonesia melalui alih teknologi, mekanisasi pertanian, dan pengembangan industri. Lukashenko mengatakan Belarus memiliki pengalaman, teknologi, dan kapasitas industri yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian Indonesia. Menurutnya, negara siap meningkatkan produktivitas pangan melalui transfer teknologi, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta berbagi pengetahuan dan juga pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia agar manfaat kerjasama dapat dirasakan secara langsung. Sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Belarus siap memberikan sumbangannya kepada Indonesia dalam persoalan ini. Terlebih lagi untuk to provide memberikan kebutuhan pangan, kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya. Sebagaimana disampaikan Pak Presiden, perusahaan Belas kami sangat bagus sekali bekerja di pasar Rusia. Anda juga tertarik untuk membahas di bidang Minsk, perusahaan traktor, perusahaan mobil Minsk. Kami siap tidak hanya menyampaikan, kami siap bahkan mengajarkan seribuan orang-orang Anda untuk bekerja di bidang teknik. Kami siap mengajarkan orang-orang kita tidak hanya di sini di Indonesia, tapi juga di pabrik kami di Belarus. Kami siap juga membantu teman-teman Indonesia untuk bidang-bidang lainnya yang menjadi dibutuhkan di Indonesia, industri ban. Anda meminta untuk pemasokan susu, daging, dan berbagai produk lainnya ke Indonesia. Itu kami siap. Beberapa itu adalah bidang-bidang kerjasama yang kami anggap realisasi. Kami siap untuk membuka berbagai proyek kerjasama dan memperluas kerjasama apapun di Indonesia. Tidak hanya kerjasama perdagangan, tapi pembangunan perusahaan bersama, joint venture, dan lokalisasi pabrik di sini. Negara kami siap memberikan dukungan orang untuk kesehatan dan penyiapan bidang medis bagi orang Indonesia. Kami sangat gembira agar Belarus dapat turis dari Belarus semakin banyak. Saya terima kasih kepada Pak Presiden atas rencana membuka kedutaan Indonesia. Pasti warga negara kita akan semakin banyak berkunjung ke Indonesia dan juga pembukaan direct flight ke Belarus. Selain sektor pertanian, Belarus juga menyatakan kesiapan memenuhi kebutuhan Indonesia dengan berbagai komoditas pangan termasuk produk susu dan daging. Di bidang industri, Belarus membuka peluang pembentukan perusahaan patungan dengan tingkat kandungan lokal di Indonesia sebagai bagian dari implementasi peta jalan kerjasama kedua negara hingga 2030 yang berfokus pada ketahanan pangan, industri, dan penguasaan teknologi. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko meluncurkan peta jalan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030. Kesepakatan ini memperkuat kemitraan di sektor industri, pertanian, dan bidang strategis lainnya. Hubungan bilateral Indonesia dan Belarus memasuki babak baru dengan disepakatinya peta jalan kerjasama jangka menengah. Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Belarus Alexander Lukashenko meresmikan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 sebagai pedoman penguatan kemitraan kedua negara.
Peluncuran tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan resmi Presiden Lukashenko ke Indonesia yang juga menjadi dukungan balasan atas lawatan Prabowo ke Minsk pada tahun sebelumnya. Dalam pernyataan bersama di Istana Negara pada Kamis 2 Juli, Presiden Prabowo menegaskan peta jalan ini menjadi kerangka kerjasama yang lebih terarah dan juga konkret di berbagai sektor strategis. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Sementara itu, Presiden Lukashenko mengatakan bahwa Belarus akan mendukung implementasi peta jalan tersebut, mengingat Indonesia merupakan mitra ekonomi penting Belarus di kawasan Asia Tenggara. Belarus siap memberikan sumbangannya kepada Indonesia dalam persoalan ini. Terlebih lagi untuk to provide memberikan kebutuhan pangan, kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya. Kedua negara sepakat memperluas kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, industri, ketahanan pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto berharap implementasi peta jalan tersebut dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima Dubes Yaman untuk Indonesia, Salem Ahmed Balkafeh, guna membahas penguatan kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Yaman. Pertemuan ini meningkatkan pertukaran mahasiswa, kolaborasi riset hingga pengembangan SDM. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menjajaki penguatan kerjasama bilateral di bidang pendidikan tinggi dan riset dengan Yaman. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dengan Duta Besar Yaman untuk Indonesia, Salem Ahmed Balkafeh, pada Kamis 2 Juli 2026. Mendikti-Saintek menegaskan bahwa hubungan kerjasama Indonesia dan Yaman telah terjalin erat dalam bidang pendidikan. Menurutnya, banyak tenaga pendidik Indonesia yang menempuh pendidikan di Yaman dan memperoleh pengalaman akademik yang baik. Sebagai bagian dari komitmen Yaman dalam mempererat hubungan pendidikan kedua negara, Dubes Yaman menegaskan bahwa pemerintah Yaman terbuka terhadap kehadiran mahasiswa dan akademisi Indonesia serta memberikan kemudahan proses visa sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengembangan kasus operasi tangkap tangan Bupati Kuantan Singingi. Kasus tersebut turut mendalami dugaan gratifikasi terkait pengurusan kelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Bahwa benar, tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan siap bersikap kooperatif dan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengembangan kasus operasi tangkap tangan Bupati Kuantan Singingi Suhardi Manambi. Dirinya mengaku telah mengetahui namanya disebut dalam pengembangan penyidikan KPK dan berpotensi dimintai keterangan oleh penyidik. Menurutnya, Kementerian Kehutanan akan bersikap terbuka apabila KPK membutuhkan keterangan maupun dokumen terkait perkara tersebut. Ia juga menegaskan siap menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pertemuannya bersama Bupati Kuantan Singingi jika diminta oleh penyidik KPK. Kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tentu kami akan membantu KPK, akan kooperatif, ya. Dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif pribadi saya, itikat baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini. Bahwa benar,
tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kwan Sing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kwan Sing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berbagi pengalaman kepemimpinan dalam Seminar Nasional Lemhanas Republik Indonesia. Di hadapan para calon pemimpin bangsa, ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Menurut Zulkifli Hasan, tugas pemimpin tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam Seminar Nasional Lemhanas RI, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membagikan pengalamannya selama menjalankan tugas di pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa mengelola negara tidak cukup hanya dengan menyusun berbagai kebijakan. Namun yang terpenting adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat. Zulhas juga mendorong para calon pemimpin untuk berani membela rakyat kecil, memperkuat pembangunan desa, serta menciptakan iklim investasi yang sehat melalui langkah deregulasi. Menurutnya, hasil pembangunan harus dapat dirasakan hingga ke petani dan nelayan agar pertumbuhan ekonomi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Mau ngelola sampah menjadi energi listrik itu mesti perlu bupati, mesti perlu DPRD, mesti perlu gubernur, mesti perlu DPRD provinsi. Dari yang rumit itu tinggal itu. Ditugaskan kepada Menko Pangan untuk berkoordinasi menyelesaikan segala persyaratan, selesai, serahkan dan antara kerjasama sama vendor yang punya teknologi. Zulhas menegaskan ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari banyaknya aturan yang dibuat, melainkan dari besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kemditi Saintek dan Pertamina terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan sektor energi Indonesia. Hal tersebut diimplementasikan melalui kolaborasi yang mencakup riset, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Persero Agung Wicaksono beserta jajaran pada Kamis 2 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kolaborasi dalam mendukung transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt, pengembangan energi panas bumi, serta pengembangan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di sektor energi. Menteri Brian juga menyampaikan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diharapkan dapat mendukung ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono menyampaikan sejumlah inisiatif Pertamina dalam mendukung transisi energi, antara lain melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dalam program dedieselisasi, pengembangan energi panas bumi, serta penyusunan konsep pendidikan vokasi yang sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor energi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiagakan Taruna Siaga Bencana atau Tagana di seluruh daerah guna mengantisipasi krisis air bersih akibat musim kemarau.
Langkah ini dilakukan menyusul potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kementerian Sosial mengerahkan relawan Tagana di berbagai daerah sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kekeringan dan kelangkaan air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Tagana disiagakan untuk mempercepat penanganan di lapangan, termasuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi dini pemerintah seiring prediksi musim kemarau yang berpotensi lebih panjang dan memicu krisis air di sejumlah wilayah. Selain penyiagaan personil, Kusipul juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ya, jadi kita memang biasanya ya membantu di daerah-daerah yang rawan kekurangan air bersih. Seperti di Bojonegoro itu ya, yang Jawa Timur itu biasanya kami nanti akan kolaborasi dengan pemerintah daerah membantu kebutuhan-kebutuhan di sana. Ya, jadi kami memang memetakan dan kami akan bekerja sama dan akan memberikan dukungan di daerah-daerah tertentu, sekali lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Diketahui sejumlah wilayah di Indonesia mulai mengalami keterbatasan air bersih akibat menurunnya curah hujan. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan melaporkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dengan langkah antisipatif ini diharapkan dampak krisis air bersih dapat diminimalisir. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendagri Tito Karnavian sekaligus Kasatgas Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mendukung penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembangunan Huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mendukung penggunaan dana siap pakai atau DSP BNPB untuk mempercepat pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat bencana. Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri terkait usulan penyesuaian bantuan stimulan rumah rusak berat terdampak bencana melalui DSP BNPB di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2026. Untuk in situ dan ex situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB, ini kan lebih kompleks karena sendiri-sendiri ya. Itu akan digunakan mekanisme tersendiri yang kita usulkan adalah mekanisme namanya dana siap pakai, karena memang BNPB ini dia fleksibel gitu. Kita ingin agar terjadi pergerakan cepat. Nah, mengenai anggarannya juga yang selama ini 60 juta kita harapkan bisa dinaikkan. Kenapa? Karena Kementerian PKP menggunakan standar anggaran membangun rumah layak. Pembangunan Huntap nantinya diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hilang akibat bencana. Secara umum skema pembangunan dibagi menjadi 3, yakni in situ, ex situ mandiri, dan ex situ kompleks komunal. Untuk skema in situ, rumah dibangun kembali di lokasi semula apabila kondisi tanah dinilai masih aman dan pembangunannya dilakukan oleh BNPB. Sementara itu, skema ex situ mandiri dilakukan dengan warga membangun rumah secara mandiri di lahan lain yang dimiliki karena lokasi lama tidak aman ditempati. Skema ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran dan pengawasan dari BNPB. Tito mengatakan anggaran pembangunan Huntap komunal telah dialokasikan dan mulai direalisasikan tahun ini. Besaran bantuan BNPB saat ini sebanyak Rp60 juta per unit. Berdasarkan hasil perhitungan, idealnya membangun 1 unit rumah layak huni membutuhkan anggaran Rp80 juta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi berikutnya pemirsa, Kementerian Kesehatan bersama para pemangku kepentingan nasional dan internasional meluncurkan The Lancet Regional Health Western Pacific Commission. Langkah ini menjadi awal penyusunan arah transformasi sistem kesehatan Indonesia menuju 2045. Komisi ini akan menyusun rekomendasi berbasis bukti melalui penguatan sistem kesehatan, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan kesehatan masa depan. The Lancet yang dikenal sebagai salah satu jurnal ilmiah kesehatan paling prestisius di dunia, membentuk The Lancet Regional Health Western Pacific Commission dengan melibatkan ilmuwan Indonesia dalam jajaran pimpinan. Peluncuran komisi ini menandai dimulainya kolaborasi strategis selama 3 tahun ke depan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kesehatan yang berbasis riset dan bukti ilmiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi atas terbentuknya komisi ini dan berharap hasil kerjanya mampu mendukung peningkatan pelayanan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembentukan komisi ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun sistem kesehatan yang berorientasi pada masyarakat, berkeadilan, tangguh menghadapi krisis, serta mampu memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Kenapa komisi ini begitu penting? Pertama, Indonesia akan bilang jalankan reform yang luar biasa dalam 1 dekade ini, dan kita ingin pengalaman Indonesia ini kita share ke dunia. Ya. Tujuan dan goal dan fokus adalah 3 tahun ke depan kita kerjasama dengan seluruh jajaran kesehatan di Indonesia, ekosistem kesehatan, mau peneliti, mau rumah sakit, untuk kita bisa publikasi data. Mengapa? Karena memang Indonesia banyak yang kita lakukan, tapi harus juga ditembuskan ke dalam literatur dan publikasi. Kenapa? Sampai kita membuat guideline global, mereka bisa kutip dan menggunakan data dan penemuan dari Indonesia. Lancet Commission kita syukuri, kita mendapat kesempatan untuk menulis satu chapter khusus yang akan dipublikasi oleh Lancet. Tapi untuk menulis itu memang perlu sekali effort yang luar biasa dan bantuan dari semuanya, karena kita akan berbicara tentang bagaimana tata kelola sistem kesehatan di Indonesia pada 2045 yang ideal. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap terbentuk arah pembangunan sistem kesehatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan kesehatan nasional menuju 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait pemerintah siapkan skema dana pensiun untuk atlet. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni meninjau penanganan kebakaran tempat pemprosesan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Kamis 2 Juli 2026. Pemprov Banten juga menurunkan tim dan membuat laporan pemantauan dan antisipasi. Gubernur Banten Andra Soni meninjau penanganan kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis 2 Juli 2026. Gubernur melakukan rapat bersama tim pemadam kebakaran TPA Jatiwaringin yang dipimpin Bupati Tangerang, Maishal Rashid. Menurut Andra Soni, yang perlu diantisipasi saat ini adalah gas metana yang berada di bawah tumpukan. Pemprov Banten juga sudah menurunkan tim dan membuat laporan pemantauan dan antisipasi. 30 tahun terakhir ini yang paling panas dan paling panjang panasnya, sehingga salah satunya menyebabkan terjadinya kebakaran sampah di Jatiwaringin. Nah, kemudian kebakaran ini menyebar ya karena faktor angin menyebar sehingga lebih luas. Tapi alhamdulillah berkat kolaborasi seluruh pihak langsung dipimpin oleh Bapak Bupati secara langsung selama 3 hari berturut-turut. Saya melihat di sana koordinasinya berjalan dengan baik dan upaya pemadaman sedang berlangsung dan diharapkan tidak dalam waktu lama lagi bisa diatasi. Yang perlu kita antisipasi, yang perlu sama-sama kita antisipasi adalah tumpukan sampah tersebut di bawahnya itu mengandung gas, ya, karena tumpukan sampah itu pasti ada gas metananya dan ini berpotensi, sehingga saya meminta, tadi saya berdiskusi dengan pihak terkait, mengharapkan supaya ada pembatasan ya orang masuk ke wilayah sana, dan kemudian
terkoordinasi karena sekarang ini seluruh pihak ikut membantu. Salah satunya adalah seluruh kabupaten kota itu sudah mengirimkan Blanwir ya. Andra Soni menekankan para pengelola TPA untuk waspada terhadap kebakaran di musim kemarau yang panas ini. Sebagai informasi, kebakaran TPA Jatiwaringin berstatus tanggap bencana. Penanganan kebakaran turut dibantu oleh helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemadaman melibatkan 16 unit armada kebakaran. Selain melakukan pemadaman di titik api, tim juga melokalisir tempat untuk menghambat meluasnya kebakaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai peluncuran sistem registri unit karbon atau SRUK akan menjadi momen penting bagi pengembangan pasar karbon Indonesia. Sejumlah calon pembeli kredit karbon dari berbagai perusahaan global disebut telah menunjukkan minat terhadap potensi karbon Indonesia. Bahwa kami baru kembali dari London Climate Action Week, kami bertemu dengan begitu banyak pengembang proyek karbon dan mereka antusias sekali. Begitu banyak calon pembeli karbon Indonesia dari Amazon.com, Google, Microsoft, Lufthansa, Manchester United, banyak sekali. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyampaikan minat dunia internasional terhadap pasar karbon Indonesia terus meningkat. Hal itu terlihat saat delegasi Indonesia mengikuti London Climate Action Week, di mana berbagai pengembang proyek dan calon pembeli kredit karbon menyatakan antusiasmenya terhadap potensi Indonesia. Menurutnya, kehadiran sistem registri unit karbon atau SRUK akan menjadi infrastruktur penting yang memberikan kepastian dan kepercayaan bagi pasar, karena dengan sistem tersebut perdagangan karbon Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih cepat dan menjangkau pasar internasional. Pemerintah meyakini peluncuran SRUK pada 9 Juli mendatang akan menjadi tonggak baru bagi pengembangan ekonomi hijau nasional, sekaligus membuka peluang investasi dan kerjasama dengan berbagai mitra global. Menko, Pak Hashim, dan Ibu Bapak sekalian, bahwa kami baru kembali dari London Climate Action Week. Kami bertemu dengan begitu banyak pengembang proyek karbon dan mereka antusias sekali. Begitu banyak calon pembeli karbon Indonesia dari Amazon.com, Google, Microsoft, Lufthansa, Manchester United, banyak sekali. Jadi SRUK ini merupakan pintu yang membuka kesempatan kita untuk lepas landas kegiatan perdagangan karbon kita, dan ini diharapkan oleh banyak pihak, dan insya Allah tanggal 9 merupakan tonggak untuk pembukaan dari SRUK itu. Terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayadi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan Aramco di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan kini memasuki tahap finishing. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses transportasi dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan Aramco yang dilaksanakan oleh Kodim 1404 Pinerang bersama masyarakat di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinerang kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Personil TNI bersama warga terus bergotong royong menyelesaikan pekerjaan finishing, mulai dari perapihan konstruksi, pembersihan area, hingga pengecekan kualitas jembatan. Pembangunan jembatan ini menjadi wujud kepedulian TNI dalam membantu meningkatkan akses transportasi dan juga kesejahteraan masyarakat. Semangat gotong royong antara TNI dan warga menjadi kunci percepatan pembangunan jembatan agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Warga setempat pun menyambut baik hampir rampungnya pembangunan jembatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta TNI khususnya Kodim 1404 Pinerang. Diharapkan setelah rampung jembatan Aramco dapat menjadi akses penghubung yang aman dan nyaman serta mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan percepatan digitalisasi pembelajaran terus dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah menargetkan 16.557 satuan pendidikan terkoneksi internet pada tahun 2026. Dalam perencanaan 2026 ini, sebanyak 16.557 satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Pemerintah mempercepat implementasi program digitalisasi pembelajaran sebagai upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah perluasan konektivitas internet di satuan pendidikan agar proses pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan optimal. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan penguatan infrastruktur digital juga menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar agar tidak tertinggal dalam transformasi pendidikan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan 16.557 satuan pendidikan akan mendapatkan akses internet pada 2026, menyusul 8.265 sekolah yang telah terhubung pada 2025. Dalam hal konektivitas internet, untuk dukungan program digitalisasi pembelajaran pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8.265 sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan 2026 ini, sebanyak 16.557 satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Secara nasional, 77% satuan pendidikan di Indonesia saat ini telah memiliki akses internet. Sementara 23% lainnya masih belum terjangkau dan menjadi fokus perhatian ke depan. Ekosistem rumah pendidikan merupakan platform digital terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Dikdasmen sebagai bagian dari pelaksanaan Infres nomor 7 2025 tentang percepatan digitalisasi pembelajaran dan penguatan layanan pendidikan berkualitas. Selain konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekosistem rumah pendidikan sebagai platform terpadu layanan digital, termasuk ruang murid, ruang guru, dan ruang sekolah. Hingga kini jutaan pengguna telah memanfaatkan layanan tersebut, sementara lebih dari 280.000 sekolah telah menggunakan ruang sekolah atau rapor pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran berbasis data. Melalui integrasi berbagai layanan pendidikan digital, termasuk bergabungnya ruang GTK ke dalam rumah pendidikan sejak Juni 2026, platform ini dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih mudah diakses, terpadu, dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ruang sekolah merupakan layanan digital yang mendukung pengelolaan satuan pendidikan berbasis data, termasuk melalui rapor pendidikan sebagai instrumen evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet sebagai upaya menjamin kesejahteraan di masa tua. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan berkelanjutan bagi atlet setelah tidak lagi aktif bertanding. Artinya mereka harus punya dana pensiun. Perlindungan kesejahteraan atlet setelah pensiun menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penguatan ekosistem olahraga nasional. Untuk itu, pemerintah tengah mematangkan skema dana pensiun bagi atlet yang dirancang berkelanjutan dan dikelola secara transparan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, masa karir atlet relatif lebih singkat dibandingkan profesi lain, sehingga membutuhkan jaminan hari tua. Menurutnya, penyusunan skema dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta pakar olahraga, guna memastikan pengelolaannya akuntabel dan terhindar dari penyalahgunaan. Mungkin karena sekarang dengan teknologi ya, banyak juga atlet masih main sampai umur 40, tetapi dibandingkan banyak pekerjaan lain yang bisa pensiun di umur 50-60, mereka lebih muda. Artinya mereka harus punya dana pensiun. Jangan sampai dana pensiun ini jadi koruptif lagi, karena kita sudah banyak sejarah dana pensiun itu dikorupsi. Nah, atlet nggak ada gaji bulanan. Dia ada uang juara, dia ada uang apa. Nah, ini yang kita sedang menggodok bagaimana mencari ya, jalan keluar dana pensiun ini bisa continue, sustain. Dengan India seperti apa, kalau Malaysia, India bisa, masa negara kita, bangsa yang besar ini tidak bisa. Erick menambahkan pemerintah masih mencari formulasi pendanaan yang tepat karena atlet tidak memiliki pola penghasilan bulanan seperti pekerja formal. Sejumlah praktik dari negara lain seperti Malaysia dan India juga dipelajari sebagai referensi sebelum skema dana pensiun atlet diterapkan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Ikatan Motor Indonesia atau IMI terus mendorong penyelenggaraan event otomotif berkelas dunia seperti MotoGP di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sport tourism dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menilai kehadiran ajang olahraga internasional tidak hanya menjadi panggung kompetisi,
tetapi juga memberikan dampak positif bagi pariwisata, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Ikatan Motor Indonesia terus mendorong penyelenggaraan event otomotif berstandar internasional di tanah air, salah satunya MotoGP. Kehadiran ajang balap dunia ini dinilai mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain memberikan dampak ekonomi, penyelenggaraan event internasional juga diharapkan membuka lapangan kerja serta mendorong lahirnya pembalap Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat dunia. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sport tourism sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional dan daerah melalui penyelenggaraan event olahraga berkualitas. Pemerintah berharap penyelenggaraan event olahraga internasional dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi dunia olahraga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan daya saing Indonesia di kancah internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemanfaatan papan interaktif digital memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebanyak 98% siswa dilaporkan lebih mudah memahami materi pelajaran melalui penggunaan teknologi tersebut. Transformasi pembelajaran berbasis teknologi terus menunjukkan hasil positif di ruang-ruang kelas Indonesia. Salah satu indikatornya terlihat dari penggunaan papan interaktif digital yang dinilai mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers program Hasil Terbaik Cepat di Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026. Evaluasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang melibatkan ratusan ribu responden menunjukkan 98% siswa mengaku lebih memahami pelajaran melalui penggunaan PID. Sebanyak 99,5% siswa menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan PID jauh lebih menarik. Dari sisi guru, mayoritas mulai beralih dari metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif, serta melaporkan bahwa murid menjadi lebih aktif dan antusias di kelas. Kedepan, pemerintah akan terus memperkuat infrastruktur pendukung, pelatihan guru, serta pengembangan konten digital demi memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata. Selain meningkatkan pemahaman, program ini juga membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pemerintah berkomitmen memperluas digitalisasi pendidikan melalui penguatan infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan konten digital, agar akses pendidikan berkualitas dapat merata hingga wilayah 3T. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah tengah mengkaji skema baru kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi dengan target angsuran Rp500.000 per bulan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan opsi tenor cicilan hingga 40 tahun untuk memperluas akses masyarakat memiliki rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menjelaskan bahwa tenor KPR subsidi hingga 40 tahun bukan merupakan kewajiban, melainkan pilihan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah juga tengah melakukan simulasi agar besaran cicilan KPR subsidi dapat menjadi sebesar Rp500.000 per bulan. Sebelumnya, perhitungan awal menunjukkan besar angsuran berkisar Rp700.000, namun pemerintah berupaya menyusun skema baru agar lebih terjangkau bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu. Saat ini pemerintah masih memfinalisasi perhitungan tersebut bersama berbagai pemangku kepentingan sebelum diterapkan. Betulnya untuk bisa mendapatkan cicilan dengan jumlah yang tertentu, misalnya kita kemarin sempat disampaikan targetnya adalah bagaimana bisa masyarakat itu menyicil di angka 500.000. Untuk angka 500.000 tadi kita sedang lakukan simulasinya, gitu ya, supaya bagaimana untuk masyarakat dengan pendapatan tertentu itu bisa sampai di posisi 500.000. Hitungan awal di kami memang sekitar 700-an ribu ya, 773.000. Tapi saat ini kita sedang membuat skema bagaimana kemudian untuk masyarakat dengan desil tertentu misalnya itu bisa menyicil 500.000. Nah
Nah ini yang kita sedang finalisasi, setelah kemudian internal, kemudian beserta stakeholder kita bahas. Setelah itu kita akan minta persetujuan dari Kementerian Keuangan. Jadi sekali lagi di kesempatan ini saya sampaikan ya bahwa 40 tahun adalah opsi. Bukan berarti semua yang mengambil MPR itu harus 40 tahun. Tetap hari ini tetap kita buka untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25, 30 sampai dengan 40 tahun. Artinya apa? Masyarakat sangat terbuka untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu untuk bisa memilih sesuai dengan kemampuan pendapatan. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan aturan mengenai skema KPR rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan berbagai simulasi dan regulasi pendukung masih terus disempurnakan sebelum kebijakan tersebut diluncurkan secara resmi kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.